Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi, sahabat sehat BBLK Surabaya. Senang sekali saya Aris Wiji Utami berada di sini dalam acara BBLK Surabaya Berbisik. BBLK Surabaya Berbincang Asik. Sahabat sehat BBLK Surabaya, hari ini 22 Maret 2022 adalah hari yang istimewa bagi BBLK Surabaya. 105 tahun BBLK Surabaya melayani masyarakat. Dalam rangka hari ulang tahun BBLK Surabaya yang ke-105 tahun, BBLK Surabaya mempersembahkan berbagi kebaikan, wujudkan masyarakat lebih sehat. Tema hari ulang tahun BBLK Surabaya yang ke-105. Hari ini kita akan berbincang tentang sejarah BBLK Surabaya. Bersama saya di sini, beliau adalah Koordinator Substansi Pemantapan Mutu dan Bimtek. Beliau adalah Dr. Kuspriani SPPK. Sambut terlebih dahulu Ibu Dr. Kuspriani SPPK. Selamat pagi Ibu Dr. Kuspriani. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat dan semangat terus. Ya, selalu semangat ya, Dokter Oke. Kus, untuk BBLK Surabaya dan juga untuk masyarakat kita yang lebih sehat ya. Dokter Kus, dalam rangka hari ulang tahun yang ke-105 BBLK Surabaya ini, kita akan berbincang asik mengenai sejarah BBLK Surabaya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Dokter Kuspriani. Yang pertama adalah bagaimana sejarah berdirinya BBLK Surabaya sampai dengan BBLK hingga saat ini nih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya atau dari BBLK Surabaya ini lebih membuat masyarakat lebih memahami dan tahu bagaimana sih BBLK Surabaya itu berdirinya dulu. Kurang lebih ditemukan 3 tahun yang lalu dari dokumen sejarahnya, itu tanggal 22 Maret, yaitu hari ini, pada tahun 1917, BBLK masih berupa laboratorium pemerintahan Belanda zaman dahulu, namanya Keutslich Laboratorium. Nah, kemudian tahun 45 diserahkan pemerintah Indonesia setelah merdeka, dan berkembang terus, mulai dari program-program pelayanan maupun mutu-mutunya yang kami peroleh sampai saat ini. Kami sudah memperoleh 4 ISO karena itu sebagai kebutuhan kami untuk meningkatkan mutu, dan 1 KALOG ya yang dari pemerintah Indonesia. Kemudian kami juga mengikuti perkembangan pelayanan-pelayanan di tingkat program-program nasional. Berarti kami sering disalahkan dengan penyebutan nama yang keliru ya, dari media sosial, entah itu wartawan, entah dari media yang lain ya, menyebutkan bahwa kita itu sama dengan BPTKL, yang PP yang ada di Surabaya sama dengan BPFK, padahal kita berbeda. Kita juga bukan Balai POM atau Labkesda Surabaya. Kalau Labkesda Surabaya itu ada dari Bu Risma dulu, yaitu tahun 2020 baru dibuka, jadi itu beda dengan pelayanan yang ada di BBLK Surabaya. Jadi ini supaya dipahami bahwa kami menyelenggarakan pelayanan baik UKM untuk masyarakat maupun UKP untuk perorangan, serta juga untuk pengembangan binaan rujukan di 8 provinsi, seperti itu. Baik Ibu, artinya BBLK Surabaya ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1917 ya. Ya, hingga saat ini sampai dengan sebesar ini ya BBLK Surabaya. Ya baik Ibu, terkait dengan tarif ya Bu ya, tarif BBLK Surabaya ini kan cenderung murah ya. Nah itu terkait dengan tarif yang murah dan juga mutunya, bagaimana BBLK Surabaya dalam menjaga mutu dan bagaimana mutu di layanan lab di BBLK Surabaya ini?
Ya, terima kasih. Memang benar, Bu Aris, bahwa kita laboratorium pemerintah, kita cenderung dianggap murah atau mungkin dianggap kualitasnya beda dengan laboratorium-laboratorium lain. Dan kami mau memberikan penjelasan, semoga menjelaskan benar bahwa BPLK ini yang ada di Indonesia ada 4, selain di Surabaya, ada di Jakarta, di Palembang, dan di Makassar. Dan kami sejak tahun 2010 masuk di dalam manajemen BLU Pusat, yang mana secara mandiri kami mengelola keuangannya, sehingga itu yang menyebabkan masyarakat lebih terjangkau secara harga atau secara tarifnya. Dan secara mutu kami tidak berkecil hati ya, karena mutu kami ini dimulai dari mengikuti akreditasi maupun kegiatan pemantapan mutu baik di internal maupun eksternal. Dan itu dari tahun ke tahun kami selalu berusaha untuk tetap menjaga eksis mutu tersebut, sehingga keterlibatan mutu dalam hal ini adalah dasar dari pelayanan kami. Jadi bukan berarti dengan tarif murah itu kami otomatis mutu kita lebih rendah, tapi justru sebaliknya, kami sudah dipercaya juga untuk beberapa kegiatan mutu, yaitu sebagai penyelenggara pemantapan mutu eksternal yang sifatnya nasional, dan kami paling banyak ini customer laboratorium yang mengikuti PME di tempat kami dari tahun ke tahun. Kemudian juga kami mengikuti peserta dari program-program pemantapan mutu eksternal di tingkat internasional juga. Dan itu kami raih dari tahun ke tahun, dan predikat kami juga tidak hanya sekedar di dalam saja baiknya, tapi juga keluar, sehingga kami berusaha untuk menjaga mutu ini sebagai dasar untuk pelayanan kami, seperti itu. Baik, Dokter Kus, artinya kita selalu menjaga mutu itu. Jadi ada buktinya bahwa kita untuk akreditasi kita juga lulus dengan baik, kemudian pemantapan mutu kita juga sangat baik ya, baik nasional maupun internasional, gitu ya, Dokter Kus ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan juga dari masyarakat ya, yang ingin menanyakan di BBLK Surabaya apakah juga melakukan pemeriksaan air minum, kemudian air bersih gitu. Ya, benar sekali. Jadi pelayanan kami UKP dan UKM, selain itu juga kegiatan mutu maupun bimbingan teknis di wilayah kerja kami. Nah, untuk UKM, yaitu air minum, air bersih, kami mempunyai beberapa parameter. Sekali pemeriksaan untuk air minum kurang lebih 25 parameter tes, dan untuk air bersih 26 parameter tesnya. Nah, itu kami sudah menginformasikan bahwa customer yang memeriksa itu diharapkan setiap 3 bulan untuk menjamin mutunya atau kualitas dari produk-produknya itu, beberapa perusahaan, termasuk juga untuk air minum di karyawan perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ini sudah terakreditasi beberapa parameter, dan kami juga berharap untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan untuk pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Jadi kami siap untuk selalu melayani kebutuhan masyarakat-masyarakat yang terkait dengan pemeriksaan air minum maupun air bersih. Baik, Dokter Kus. Artinya masyarakat umum bisa ya datang ke sini untuk memeriksakan pemeriksaan air minum maupun air bersihnya ya. Ya. Baik, Dokter Kus. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dan kontribusi manfaat yang diberikan oleh BBLK untuk masyarakat umum. Iya. Seperti tugas kami yang dari penetapan dari SOTK atau istilahnya organisasi BBLK kami, kita harus memberikan pelayanan UKM, terus UKP, UKM, kemudian juga mohon maaf Dokter Kus, UKP, UKM. Itu ya bisa UKP itu adalah upaya kesehatan perorangan. Jadi untuk masyarakat yang individu mau memeriksakan seperti laboratorium klinik yang di swasta, terutama mau periksa gula, memeriksakan kolesterol, asam urat, itu UKP ya. Jadi mau periksa COVID itu juga UKP.
Nah, untuk UKM ini lebih ke arah lingkungan, mau sanitasi mikrobiologinya yang diperiksa atau mau kualitas kimia, fisika maupun juga kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam air dan makanan minuman juga ya. Dan itu untuk UKM ini kami juga sudah terakreditasi seperti tadi yaitu 170225 ya. Dan untuk masalah pelayanan atau manfaatnya BPLK itu tadi, selain kami menjaga mutu, kami juga mengikuti perkembangan secara nasional, bahkan kita mengikuti perkembangan internasional juga. Beberapa parameter kami sudah maju, bahkan ditetapkan oleh pemerintah sebagai rujukan tingkat nasional, seperti itu. Baik, Dokter Kus ya. Jadi artinya kita sebagai BPLK Surabaya ini kita juga sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, karena kita juga bisa melayani masyarakat secara umum, secara luas ya, baik itu di kesehatan masyarakat maupun kesehatan perorangan. Gitu ya, Dokter Kus ya. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya adalah ini tentang masalah teknis ya yang sering ditanya mungkin saat ini ya. Jadi misalnya hasil lab kadang-kadang berbeda gitu ya, hasil lab COVID misalnya kok berbeda dengan lab lain, apakah hasil lab BPLK itu tidak dapat dipercaya atau tidak akurat kan gitu ya. Bagaimana cara meyakinkan kami sebagai masyarakat bahwa hasil pemeriksaan tersebut benar gitu. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Memang BPLK mulai zaman dulu sampai sekarang komunikasi kita usahakan semaksimal mungkin dengan masyarakat melalui media sosial yang ada di BPLK Surabaya, seperti contohnya melalui website. Secara umum kami di situ kelihatan pelayanan apa aja yang ada di BPLK Surabaya, kemudian juga dari Instagram, dari YouTube, bahkan dari Facebook kami juga punya media komunikasi di situ. Jadi kami berharap masyarakat bisa membuka secara aktif, secara langsung, atau berkomunikasi dengan kami, termasuk customer service yang ada di BPLK Surabaya, walaupun dengan waktu yang jam kerja yang terbatas. Di situ kami berusaha mengoptimalkan, memberikan kepuasan kepada pelayanan. Terus sebagai penunjang untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu terkait hasil-hasil lab yang berbeda, itu secara umum kami juga menyediakan konsultasi dokter. Jadi dokter-dokter BPLK ini juga siap pada jam kerjanya untuk memberikan pelayanan, karena konsultasi ini sifatnya gratis ya, dan juga diutamakan bagi mereka yang APS, artinya yang belum mempunyai dokter sendiri. Dan untuk lebih jelasnya secara teori ya, ini sebenarnya ada 3 hal yang harus dipahami bagaimana kok terjadi perbedaan, misalnya hasil lab 1 dan lainnya. Walaupun di dalam lab sendiri pun beda, pengambilan sampelnya juga akan berbeda tentang hasilnya. Nah, ini pertama adalah karena 2 lab tersebut harus dipastikan dulu apakah metode maupun reagen dan peralatannya sama. Kemudian yang kedua adalah apakah spesimennya sama atau tidak dengan pengambilan pada saat pemeriksaan 2 lab tersebut. Dan yang terakhir adalah mengenai masalah yang berpengaruh pada penyakit tersebut, artinya masa inkubasinya ataupun penyakit lain yang menyertai pasien customer yang diperiksa. Nah, itu semua akan berpengaruh terhadap hasilnya, sehingga belum tentu 2 hasil itu salah semua, atau belum tentu dua-duanya itu berbeda karena kesalahan, tapi kadang-kadang memang terjadilah perbedaan. Itu adalah estimasi yang bisa diterima. Baiklah sahabat sehat BBLK Surabaya, kita sudah mengupas tuntas tentang bagaimana sejarah BBLK Surabaya dan bagaimana BBLK Surabaya beserta sumber dayanya bermanfaat untuk masyarakat melalui BBLK Surabaya Berbisik. Penjelasan yang luar biasa dari narasumber kita, Dr. Kusriani SPPK. Semoga sahabat sehat BBLK Surabaya selalu sehat dan bahagia.
Terima kasih Dr. Kuspriyani, Sama-sama. SPPK. Terima kasih sahabat sehat BPLK Surabaya. Selamat ulang tahun Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya ke-105. Berbagi kebaikan, wujudkan masyarakat sehat. Ada kurang lebihnya, saya selaku host mohon maaf yang sebesar-besarnya.